Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya, ya jangan kemudian kita ikuti. Jangan kemudian kita turuti, meskipun itu menurut para ulama, meskipun itu menurut guru Anda, menurut itu siapapun itu. Ini kan satu pemahaman yang cukup berbahaya bagi saya. Kenapa? Saya harus sampaikan karena ini penting dan harus sering disampaikan. Kita ini beragama Islam. Kita bersyukur pada Allah. Pijakannya Quran, pegangannya Quran, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang kita pegang. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada sunnah. Nah, banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Jadi hujah, dalil, jangan ikut-ikutan. Hatta antum sudah, kan saya sudah ngikuti pemahaman salaf. Tetap dalilnya mana? Dalam beribadah, dalil. Yang kita minta dalil. Hujahnya mana? Contohnya mana? Ada nggak keterangan? Kalau nggak ada, jangan. Bukan kata orang. Pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Ada satu guyonan Gus Baha. Ini sangat menarik sekali. Dan saya kira kalian bakal tahu. Dan ini menjadi satu kalimat yang bagi saya sangat menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, selamat pagi ya. Jadi memang kadang-kadang kita merasa lucu kalau misal melihat Ustadz Wahabi ketika menerangkan segala sesuatu yang segala sesuatunya harus kembali kemudian kepada Al-Quran dan hadis. Padahal kita tahu bahwa ya umat Islam tidak akan jauh daripada Al-Quran dan hadis dong. Ada satu guyonan Gus Baha. Ini sangat menarik sekali. Dan saya kira kalian bakal tahu. Dan ini menjadi satu kalimat yang bagi saya sangat menarik ya. Bagi saya sangat menarik. Gus Baha itu mengatakan, Anda aja yang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Saya memang dari dulu sudah dari Al-Quran dan hadis, sudah berada di dalam Al-Quran dan hadis gitu loh. Kenapa harus kembali? Anda aja mungkin yang terlalu jauh dari Al-Quran dan hadis. Ini satu guyonan yang menarik bagi saya. Satu guyonan yang cukup untuk kita menjadi berpikir bahwa ya memang kita tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Cuma Al-Quran dan hadis yang ditafsirkan oleh para ulama, hasil pemahaman para ulama, hasil pemahaman Al-Quran para ulama, hasil pemahaman hadis para ulama yang dituangkan di dalam kitab, kemudian kita kaji kan gitu. Itu saja sebetulnya persoalannya, bahwa kita bukan berada di luar Al-Quran dan hadis. Kita berada di dalam Al-Quran dan hadis. Cuma Al-Quran dan hadis hasil daripada pemahaman para ulama. Yang itu sudah terjamin dong. Kita kan belum tentu kemudian punya pikiran, punya kemampuan untuk menggali Al-Quran dan hadis. Maka
Maka daripada itu ya kita mengkajinya hasil daripada kajian para ulama tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, tentang hadis, tentang asbabun nuzul hadis dan sebagainya, kan gitu. Para santri itu ya biasa kita mengaji kitab kuning, tetapi tidak langsung kemudian mengkaji, ya kita mengkaji tafsir. Itu pun kan tafsir hasil daripada pikiran para ulama. Bukan kemudian kita membaca di dalam terjemahnya, kemudian kita tafsirkan semau dewek gitu loh. Kita tafsirkan semau dewek. Karena bahaya kalau kita kemudian membaca, menafsirkan Al-Quran tanpa kita punya ilmunya, tanpa kita punya dasarnya. Kenapa? Karena kan man fassara al-Qur'ana biro'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan memakai pikirannya, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, tempatnya di neraka. Kenapa? Karena Al-Quran ini ya tidak bisa sembarangan kemudian kita memahaminya, kita mengkajinya, kita menafsirkannya. Ada ayat-ayat yang kemudian terkait antara satu dengan yang lainnya, ada nasikh mansukh dan sebagainya. Ini adalah ilmu Al-Quran gitu loh. Ini ilmu Al-Quran yang mesti kita pahami dan kaji. Nah, maka sangat lucu sekali kemudian ketika orang-orang Wahabi selalu menyudutkan katakanlah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka pun lah pasti mengaku bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah gaya kita, gaya para santri, gaya orang Islam Indonesia yang satu kali lagi memahami Al-Quran dan memahami hadis dari pemahaman para ulama. Sederhana contohnya sebetulnya. Misal kita minum kita langsung dari teko, kan gak elok, gak bakalan enak. Minum kita ya dituangkan dulu di dalam gelas baru kita minum, ya baru kita minum. Artinya apa? Bahwa Al-Quran dan hadis hasil daripada pemahaman para ulama. Jadi jangan kemudian kita tergoyahkan oleh orang-orang Wahabi yang seolah-olah perkataannya benar, seolah-olah benar. Kenapa? Karena mau tidak benar seperti apa dong dia ngomong mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis kok. Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya ya jangan kemudian kita ikuti, jangan kemudian kita turuti, meskipun itu menurut para ulama, meskipun itu menurut guru Anda, menurut itu siapapun itulah. Ini kan satu pemahaman yang cukup berbahaya bagi saya. Kenapa? Karena apalagi untuk para santri nih yang di pesantren itu kan varian, banyak sekali model pesantren. Ada pesantren Al-Quran, ada pesantren fikih, ada pesantren alat, dan pesantren-pesantren yang lainnya. Oke, kalau misal pesantren Al-Quran mungkin akan diacungkan jempol oleh orang-orang Wahabi itu. Kenapa? Karena pekerjaannya menghafal Al-Quran, menalar Al-Quran, memahami Al-Quran hanya di dalam terjemahnya. Bagaimana kalau pesantren alat, pesantren fikih, pesantren usul fikih, dan pesantren-pesantren yang lainnya, yang itu tidak fokus kemudian di dalam memahami ataupun menalar Al-Quran. Jadi jangan kita terkecohkan ya oleh orang-orang Wahabi itu. Biarkanlah mereka dengan gaya mereka. Yang penting kita jangan kemudian menjadi tergoyahkan. Ya rata-rata orang-orang perkotaan yang tidak pernah mengalami pendidikan di pesantren yang terkecohkan oleh orang-orang Wahabi. Kenapa? Karena gampang dibodohi. Kenapa gampang dibodohi? Karena tidak punya pengalaman, tidak punya pengalaman memahami Al-Quran dari para ulama,
tidak punya pengalaman memahami hadis daripada para ulama. Tidak mondok lah. Itu rata-rata orang-orang perkotaan yang gampang kemudian terkecohkan oleh orang-orang Wahabi karena jargonnya satu kali lagi keren. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu jargon yang biasa mereka lakukan, dan biasanya sunnah yang selalu mereka katakan itu hanya ada di jenggot, hanya ada di celana cingkrang, hanya ada di jidat hitam. Celana cingkrang ya gampang, kita tinggal potong aja celana kan. Sangat gampang sekali. Untuk jidat hitam, untuk berjenggot kan banyak sekali kemudian obat penumbuh jenggot hari ini. Artinya kalau misal kita berkutat hanya sunnah itu modelnya, hanya itu saja, maka ya itulah lucu. Saya tidak berjenggot. Apakah saya tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad? Kan sangat lucu sekali. Oke, misal ada orang Wahabi, ada orang yang ngomong seperti itu, Anda aja yang kembali. Kita sudah di dalam Al-Quran dan hadis. Gitu aja jawabannya, simpel. Jangan diambil pusing. Rudet kadang-kadang menghadapi orang-orang macam itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil Anda makan. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.